Saudara-saudara, kita percaya Allah yang kita sembah mau kita semua jemaat-jemaatnya untuk hidup rukun bersama. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan jadikan kami seorang murid yang siap untuk diajar ya Bapa. Yang mau dengar-dengaran akan firman. Agar kami
Salam, selamat pagi saudara-saudaraku semua, dimanapun saudara berada. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mari kita mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ucapan syukur, terima kasih, dan permohonan kami kepadamu Tuhan hari ini adalah karena kami boleh ada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu saja. Tidak ada yang memberikan kami kehidupan seperti yang kami hidupi seperti ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang akan memberikan pemahaman, pengertian, sehingga masing-masing kami ketika mendengar firman-Mu, kami dicerahkan, kami diberi pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu kami diberi semangat untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh peralatan yang kami gunakan pada hari ini, di mana kami menggunakan berbagai peralatan untuk bisa mengikuti ibadah ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan. Sampaikanlah maksud-Mu melalui hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini ya Tuhan. Seluruh persiapan yang telah hamba lakukan beberapa hari ini, telah renungkan beberapa hari ini ya Tuhan, tidak ada artinya jika bukan Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, yang menyampaikan itu melalui bibir lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, telah menaikkan puji-pujian, telah mendengarkan, menyanyi bersama-sama, dan sekarang tiba waktunya, saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-5 saja. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 saja. Kalau saudara-saudara telah menemukan ayat-ayat itu, mari kita membacanya dengan bersuara. 1 Petrus 1 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Yaitu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekali lagi kita membacanya, saudaraku. Yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, mengertinya, dan menerimanya, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menghadapi pergumulan, mengatasi masalah. Ulang sekali lagi. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Menghadapi pergumulan, mengatasi masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tadi membaca 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, saudaraku, saya ingin kita menggarisbawahi, memperhatikan kata-kata penting berikut ini, sebab kata-kata itulah yang akan menjadi landasan uraian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lihat sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara. Mari katakan bersama-sama, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan. Mari kita katakan bersama-sama, menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita ulangi, katakan bersama-sama, dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, ada 3 kata penting di dalam ayat ini. Dipelihara, menantikan, dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat tadi, di dalam ayatnya yang kelima itu diawali dengan kata yaitu kamu. Siapakah kamu di dalam ayat-ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Nah, perlu kita ketahui bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat pertama dikatakan bahwa ayat 1, 2, dan ketiga dikatakan, ditulis oleh Rasul Petrus bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, termasuk bangsa Yahudi yang diusir dari Yerusalem dan tersebar di seluruh Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah suatu masa penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tuhan, maka kemudian jemaat ini tercerai-berai. Nah, saudara, puncak penganiayaan itu adalah ketika Stefanus, hamba Tuhan, murid Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, dirajam dengan batu sampai akhirnya dia meninggal. Dan dalam meninggalnya, dia menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Kepadanya kuserahkan hidupku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah puncaknya. Nah, setelah itu penganiayaan semakin meningkat di kalangan para murid. Dan pada akhirnya ketika penganiayaan sudah begitu meningkat, maka pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan ini tersebar-sebar. Kalau kita melihat peta di dalam layar monitor kita, mari kita lihat peta. Kalau kita lihat di situ di bagian bawah adalah kota Yerusalem, saudara. Kemudian murid-murid ini tercerai-berai. Ada yang berada di Kapadokia, ada yang di Pontus, ada yang sampai ke Galatia, ada yang sampai ke Bitinia, dan ada juga yang sampai ke Asia Kecil. Mereka tercerai-berai menghindari penganiayaan yang dialami oleh murid Tuhan di Yerusalem. Dan luar biasanya adalah
penganiayaan itu dilakukan sendiri, diprakarsai sendiri oleh para ahli Taurat. Mereka yang sebetulnya mengenal firman Tuhan. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Dalam logika berpikir para ahli Taurat, orang Farisi, para orang Saduki, ahli-ahli Taurat, tidak masuk akal mereka bahwa seorang Mesias itu ada dalam pribadi Yesus yang dilahirkan di kandang Betlehem, anak seorang tukang kayu, dan itu tidak masuk akal mereka. Tapi saudara dikasih Tuhan, memang kebenaran firman Tuhan memang tidak bisa disandingkan dengan logika, dengan pikiran kita. Sebab firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus, di mana pengertian Roh Kudus sangat jauh, sangat luas, sangat tinggi, sangat dalam. Tidak ada apa-apanya dengan logika kecerdasan yang saudara dan saya miliki. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang terjadi. Murid-murid itu dianiaya, murid-murid itu dimarginalisasi. Murid-murid itu mendapatkan kesulitan di Yerusalem. Akhirnya mereka harus tersebar. Ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kepada mereka lah kemudian Petrus menulis surat ini. Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka, untuk meyakinkan mereka tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka dibenci, terusir dari Yerusalem, mendapatkan tekanan mental, mendapatkan penderitaan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, bahkan penjara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Petrus bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka melalui surat-surat ini. Dan kita akan melihat apa saja yang Petrus sampaikan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Petrus menulis surat ini memberikan penguatan kepada gereja yang tersebar di daerah-daerah itu. Kata-kata penguatan yang diberikan oleh Petrus adalah untuk menekankan status mereka sebagai pengikut Kristus. Surat ini bersifat untuk memberi penguatan yang nanti intinya menekankan status mereka sebagai pengikut Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Petrus menulis demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata Petrus kepada jemaat yang terserai-berai ini adalah dimulai dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, lalu memberikan kepada kita satu hidup yang penuh pengharapan, supaya pada akhirnya barang siapa yang bertahan dalam pengharapan itu akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga. Itulah yang di dalam ayatnya yang kelima dikatakan tadi, bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Petrus ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah rela
menderita bahkan mati karena dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oh saudaraku, jemaat Tuhan yang tercerai-berai, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga. Bahwa Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus telah melahirkan kita kembali yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Rasul Petrus hendak mengingatkan kepada kita semua, kepada seluruh pengikut Kristus, bahwa sekarang dengan kelahiran kembali, kita telah menjadi keluarga Allah. Dia, Yesus Kristus, telah memilih kita menjadi ahli waris. Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, telah memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, Dialah yang menjadikan kehidupan kita, hidup yang kita hidupi hari ini adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Berbahagialah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga, untuk mewarisi keluarga Allah, untuk menjadi ahli waris, untuk memiliki kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan Yesus telah berikan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa saat ini kita belum sampai ke surga. Kita masih di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana para murid di awal-awal ketika Yesus telah naik ke surga, mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan hidup, mengalami penderitaan hidup, mengalami tantangan, mengalami tekanan hidup. Itulah juga saudara yang dikasihi Tuhan yang akan menjadi bagian saudara dan saya pada hari ini. Kalau kita membaca dengan teliti, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat Yakobus, surat Petrus, Timotius, bahkan tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan bahkan Yohanes memberitahukan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada akibat yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Ada satu akibat yang harus kita terima sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Pengalaman atau hal-hal yang harus kita alami itu sebagai dampak dari kita menjadi pengikut Kristus adalah kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami pencobaan. Kita akan mengalami ujian iman. Kita akan dibenci. Kita akan dianggap musuh agama. Kita akan secara mentalitas akan tertekan. Kita akan mengalami itu semua dalam seluruh kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu menggambarkan, memberitahukan kepada kita bahwa beriman kepada Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadi pengikut Kristus yang militan dan yang berani. Sebab itulah yang terjadi kepada para murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita 1 Petrus 1 ayat 5 tadi, kita melihat kata-kata yang penting di dalam hidup, di dalam ayat itu. Kata-kata yang kita baca tadi adalah bahwa kita dipelihara, bahwa kita menantikan sesuatu yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tema menghadapi pergumulan, mengatasi masalah, kita akan melihat ada 4 perkara besar yang berkaitan dengan tema itu. Untuk kita pahami, untuk kita ketahui, dan kita jalankan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Penguatan pertama yang Petrus berikan, yang berkaitan dengan menghadapi pergumulan, mengatasi masalah. Petrus memberikan penguatan kepada kita, dan penguatan itu bernama bahwa Anda sudah diselamatkan. Sekalipun mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami perlakuan tidak adil, tetapi dalam kondisi itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat. Ingatlah, kata Petrus, bahwa engkau telah mencapai tujuan imanmu, engkau telah diselamatkan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya baca dari ayat yang ke-8, saudaraku. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Luar biasa, saudara-saudara, status kita sebagai orang percaya. Menghadapi pergumulan, mengatasi masalah. Ingatlah yang pertama, Anda sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diselamatkan. Tujuan iman kita telah tercapai, yaitu keselamatan jiwa. Dalam pembacaan kita tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan keselamatan jiwa itu sudah diselidiki dari zaman dahulu. Sudah ada nubuat-nubuat yang diberikan oleh para nabi. Sudah diselidiki, sudah diperiksa. Bahkan tentang penderitaan yang akan Yesus Kristus alami sudah dinubuatkan. Di dalam kitab Yesaya misalnya, saudara, nabi-nabi telah menubuatkan. Bahkan, saudara, keselamatan jiwa yang diselidiki itu, bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah keselamatan jiwa itu menjadi satu perkara yang begitu penting, yang begitu bernilai tinggi daripada segala apapun juga? Itulah maka Rasul Petrus menulis bahwa kamu sudah diselamatkan. Kamu orang-orang pengikut Kristus yang tersebar di Pontus, di Asia kecil itu, kamu juga berarti saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus. Petrus mengatakan bahwa dalam segala pencobaan, dalam segala penderitaan, dalam segala ketidakadilan yang kita alami, ingatlah satu hal, kamu sudah diselamatkan. Petrus mengingatkan kepada mereka dan kepada kita semua bahwa keselamatan jiwa merupakan perkara yang sangat luar biasa hebatnya. Jangan sampai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka, saudara dan saya,
kehilangan harta yang sangat berharga ini karena penderitaan dan kesulitan yang mereka dan yang kita alami. Dengan kata lain, Rasul Petrus berkata bahwa penderitaan itu niscaya. Penderitaan itu, kesulitan itu pasti engkau alami sebab engkau menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika engkau mengalami itu, ingatlah bahwa engkau sudah diselamatkan. Penguatan pertama yang diberikan oleh Petrus kepada saudara dan saya juga pada hari ini. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Penguatan kedua yang Rasul Petrus katakan kepada para jemaat yang telah tercerai-berai tadi, dan itu juga berkaitan dengan saudara dan saya. Mari kita membacanya dalam 1 Petrus 1 ayat 6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 1, ayat 6 dan yang ke-7. Mari kita melihat, saudara. Ayat ke-6 berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Ayat 13, saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu adalah penguatan Petrus yang kedua kepada saudara dan saya, yang disampaikan dulu kepada jemaat Tuhan yang telah tercerai-berai. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus ingin menyampaikan kepada kita mengenai adanya pergumulan hidup para pengikut Kristus yang hidup di dunia ini. Adanya pergumulan, saudara-saudara. Mari lihat monitor kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu diagram, ada satu tahapan yang berkaitan dengan pergumulan hidup kita. Yang pertama, kita akan mengalami pencobaan-pencobaan. Tadi sudah disebutkan di dalam ayatnya yang ke-6. Pencobaan-pencobaan. Sementara ini kamu, saudara dan saya akan mengalami pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan itu datang dari dalam diri sendiri, bahkan juga dari luar diri sendiri. Internal dan eksternal. Artinya kita akan dikerumunin oleh pencobaan setiap saat, setiap detik. Kita menjadi target. Kita menjadi target, saudara-saudara. Nah, pencobaan-pencobaan itu bisa berupa tekanan, bisa berupa perlakuan tidak adil, bisa berupa godaan kebutuhan hidup, penghinaan, pelecehan, perlakuan tidak adil, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Numpang tanya, mohon angkat tangan saudara. Adakah di antara saudara dan saya hari ini yang tidak pernah mengalami pencobaan, yang tidak pernah merasakan tekanan kehidupan, yang tidak pernah merasakan perlakuan tidak adil, yang tidak pernah mengalami godaan dalam kebutuhan hidup? Adakah di antara saudara? Adakah saudara yang merasakan penghinaan? Apakah ada yang tidak pernah mengalami hal-hal itu? Silakan angkat tangan saudara. Puji Tuhan, tidak ada yang angkat tangan. Karena itu berarti bahwa memang pergumulan kehidupan itu menjadi keniscayaan para pengikut Kristus. Tapi problemnya adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala pencobaan, dalam segala tekanan, dalam segala perlakuan tidak adil itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh membalas
atau bertindak di luar kehendak Tuhan. Artinya kita nggak boleh menggunakan kemanusiaan kita, tetapi kita harus tetap tunduk pada rencana Allah, tunduk pada pemeliharaan Allah, di mana Allah memelihara kita dengan kekuatannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan, perlakuan tidak adil, godaan kebutuhan hidup, penghinaan, pelecehan, perlakuan tidak adil mendatangkan penderitaan, mendatangkan kesulitan hidup dalam hidup kita, mendatangkan persekusi, mendatangkan kita dimarginalisasi, kita dilihat sebagai orang-orang yang bodoh karena kita tidak bertindak sama dengan dunia ini. Dan Petrus mengatakan itu semua menjadi duka cita bagi kita semua. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 6, saya akan membaca kembali untuk kita. Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Akan hal keselamatan yang telah diberikan kepadamu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi pergumulan hidup kita dimulai dari pencobaan. Meningkat menjadi kesulitan, menjadi tekanan, menjadi perlakuan tidak adil, menjadi pelecehan dalam bentuk pelecehan. Meningkat kembali menjadi penderitaan, menjadi kesulitan, menjadi persekusi. Dalam satu kata menjadi duka cita. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata, bergembiralah karena semua itu engkau mengalaminya. Sebab semua itu adalah menjadi ujian terhadap kemurnian imanmu. Hanya dengan ujian itu, hanya dengan pencobaan-pencobaan itu, hanya dengan pergumulan kehidupan sebagai pengikut Kristus, bagi siapa saja yang lulus dalam ujian itu, dia akan menerima harta yang tidak dapat binasa, yang saat ini tersimpan di dalam surga. Penguatan yang kedua yang Petrus katakan kepada kita adalah bahwa kita pasti mengalami pergumulan kehidupan karena menjadi pengikut Kristus. Penguatan yang ketiga yang Rasul Petrus katakan kepada kita, tadi telah kita membacanya dalam 1 Petrus ayat 5, tetapi saya ingin membacakan untuk kita kembali, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang kelima, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Keselamatan itu sudah tersedia, sudah ada, sudah diberikan. Tetapi akan dinyatakan nanti pada zaman akhir ketika saudara dan saya telah lulus dalam segala pencobaan, dalam segala penderitaan, karena kita menjadi pengikut Kristus. Penting sekali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala penderitaan kita mengerti dengan benar bahwa ada jaminan pemeliharaan Allah yang diberikan kepada kita. Memang kita akan mengalami penderitaan, mengalami berbagai pencobaan, tetapi kita punya jaminan bahwa Allah memelihara kita dengan kekuatannya. Kata dipelihara dalam 1 Petrus ayat 5, hendaklah kita pahami bahwa itu menunjukkan bahwa kita sekalian pengikut Kristus ada resiko yang kita hadapi. Bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan beriman pengikut Kristus itu dengan kemampuan sendiri. Kita tidak mampu. Karena kita tidak mampu, maka Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya. Kita diberitahukan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kata dipelihara juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada kita, kepada mereka semua yang teraniaya karena mengikut Yesus Kristus. Terlebih dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus memelihara kita. Jaminan pemeliharaan dengan kekuatan Allah itu terjadi oleh karena Tuhan Yesus menginginkan semua umat pilihannya mencapai titik kesempurnaan untuk layak menerima janji keselamatan, mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi kita semua dan yang sekarang tersimpan di dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang kita alami, ada jaminan pemeliharaan. Memang kita telah diberitahu bahwa kita akan mengalami semuanya itu. Kita telah diberitahu bahwa kita diselamatkan, sudah diselamatkan. Dan yang ketiga, kita diyakinkan bahwa sekalipun kita mengalami itu semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Siapakah yang dapat melawan dan mengatasi kekuatan Allah? Nah, ketika kita berada dalam pemeliharaan Allah, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup memelihara kita dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Seringkali kita tidak merasa dipelihara oleh Tuhan karena kita merasa kita punya kekuatan dan kita ingin melakukannya dengan kekuatan kita. Tapi ingatlah saudara, dalam kata dipelihara dengan kekuatan Allah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saudara tidak mampu hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, yang benar dengan kemampuan Anda sendiri, hanya oleh karena pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi pergumulan hidup dan mengatasi masalah yang terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca kembali 1 Petrus 1 ayat 13. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Tadi di atas kita bicara sementara ini kamu masih hidup dalam duka cita oleh karena berbagai pencobaan. Nah, supaya kamu bisa bertahan dalam ujian pencobaan-pencobaan itu, Petrus menuliskan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah aku sebab aku kudus. Kalau kita meneliti 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 14 ini, saudara, kita memperoleh di sana bagaimana menghadapi pergumulan dan mengatasi masalah yang menjadikan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama dalam ayat yang ke-13, siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai akal budi berarti juga berbicara mengenai mindset. Setting pikiran kita seperti apa. Nah, kata mindset, saudara, dalam kamus elektronika ini menarik sekali terjemahannya atau definisinya sebagai berikut. Mind itu adalah sumber pikiran dan memori. Pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, yang menghasilkan perasaan, ide, dan persepsi, dan menyimpan pengetahuan dan memori. Jadi pikiran kita adalah sebuah hard disk yang sangat besar, saudara. Di sana adalah tersimpan memori, tersimpan apa yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mindset adalah mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan atau keadaan yang utuh atau yang solid. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkanlah akal budimu. Akal budimu sebagai sumber pikiran
di mana tersimpan firman Tuhan yang engkau baca, di mana tersimpan pengalaman-pengalamanmu bersama Tuhan, menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup, tersimpan di sana semua, maka apakah yang menjadi mindset saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah yang saudara setting? Apakah yang saudara dahulukan dalam setiap persoalan itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mempunyai mindset yang benar? Oleh karena saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan yang dijanjikan itu, kita akan melakukan pertandingan yang harus kita lakukan sendiri. Kita akan menghadapi peperangan iman, dan itu harus kita menangkan. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita yang harus kita lakukan. Dan itu membutuhkan mindset yang tepat. Sebab apabila kita tidak menyiapkan pikiran kita tidak punya mindset yang benar, perspektif yang benar tentang pencobaan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Kalau kita tidak punya mindset yang benar, maka yang terjadi adalah kita akan menyimpang dari kebenaran itu, dan kita akan makin menjauh daripada harta yang tersimpan di dalam surga yang akan dinyatakan kelak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi pergumulan, mengatasi masalah adalah mindset kita berada dalam perspektif firman Tuhan. Memori kita harus diisi dengan firman Tuhan. Memori kita harus diisi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan mengatasi berbagai pencobaan. Yang kedua saudara, waspadalah. Waspadalah. Waspadalah berarti bertindak hati-hati. Mari kita buka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua 1 ayat 7-8. Ini memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita. Yosua pasal 1, demikianlah firman Tuhan ayat 7 dan 8. Kepada Yosua Tuhan berfirman demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Sangat jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada. Bagaimana kita harus waspada? Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh beriman, mempercayai pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mengisi setting pikiran kita dengan firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Sebab itulah yang akan menjadi petunjuk bagi kita dalam segala perjalanan, dalam segala peperangan, dan dalam segala pertandingan iman yang akan kita lakukan, yang akan kita alami. Satu-satunya petunjuk yang ada pada kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi pergumulan, mengatasi masalah, tidak bisa tidak adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan percaya kepada firman itu, menggunakannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dan percaya bahwa Allah memelihara kita dengan sempurna. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan sehari-hari, waspada juga berarti kita jangan berlebih-lebihan dalam hidup ini, dalam berperilaku, dalam bekerja, makan, minum, dalam berpakaian, dalam berlibur. Kita tidak perlu berlebih-lebihan. Semuanya dalam konteks firman Tuhan. Dalam berpendapat, dalam melakukan banyak hal, harus kita melakukannya dengan rendah hati, terutama dalam menilai diri sendiri. Semua itu akan menjadi indikator kewaspadaan dalam hidup kita. Apakah kita berlebih-lebihan atau tidak?
Apakah kita rendah hati atau tidak? Itu adalah indikator waspadaan. Mengapa harus waspada, saudara? Karena ada bahaya dan ada musuh rohani yang mengintai hidup kita dari dalam dan dari luar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, mentaati firman Tuhan. Menghadapi pergumulan dan mengatasi masalah harus kita lakukan dengan mentaati firman Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi pergumulan dan mengatasi masalah, kita harus melakukannya dengan hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan kepada Allah. Kita sudah sering mendengarkan mengenai definisi ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan yang kita baca ini, saudara, mari kita membacanya dulu. Dalam ayatnya yang ke-16 ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-16 daripada 1 Petrus tadi, ayatnya yang mari kita lihat ayatnya yang ke-17, mari kita membacanya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang hidup di dunia ini. Kita harus hidup dalam ketakutan. Apa maksudnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kata ketakutan dalam ayat itu berarti kita hidup dengan penuh rasa hormat yang kuat dan mendalam kepada Bapa. Kenapa demikian? Sebab Dia yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa, saudara. Segala harta kekayaan yang kita punya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang ada adalah hati yang rendah hati, hati yang berserah, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak akan ada lagi penyalipan, penumbahan darah yang kedua untuk menyelamatkan saudara. Karena itu, kita harus hidup dengan penuh rasa hormat, mempertahankan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita perlu ingat bahwa Bapa di surga, Yesus Kristus, adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi kita semua sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana Yesus menghakimi kita? Sudah jelas. Itu apa yang tertulis dalam firman-Nya. Itulah yang akan menjadi dasar dalam penghakiman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi pergumulan hidup dan mengatasi masalah, tidak ada cara lain adalah melakukannya dengan kewaspadaan. Kalau di dalam manajemen ada yang bernama risk management, maka karena hidup kita pun beresiko bisa menjadi kehilangan keselamatan kita, maka seyogyanya dalam menghadapi pergumulan dan menghadapi masalah, kita pun harus mempunyai spiritual risk management. Spiritual risk management terdiri dari yang pertama, sesuai dengan manajemen risiko, adalah mengidentifikasi, mengenali lingkungan kita, menganalisis, memilah, mengklasifikasi potensi dan risiko, dan memperkirakan konsekuensi yang akan terjadi. Yang ketiga, kita harus menilai kembali apa yang sudah kita lakukan, menilai bagaimana lingkungan, di mana lingkungan kita berada. Kita akan menilai dan kemudian menentukan risiko yang bisa kita tanggung dan mana yang tidak bisa. Kemudian kita melakukan mitigasi, tindakan yang bisa mencegah terjadinya risiko. Kita perlu melakukan mitigasi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Lebih daripada itu, kita harus melakukan monitoring, melacak terhadap proses yang berlangsung dan kemungkinan munculnya risiko baru yang mengancam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang paling terakhir, saudara-saudara dikasihi Tuhan, adalah kita perlu ada komunikasi yang erat dengan Tuhan, dengan sesama kita. Hanya dengan memiliki spiritual risk management yang telah dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-13 tadi, ayat 13 dan 14, maka kita mampu menghadapi pergumulan dan mengatasi masalah yang menyebabkan pergumulan itu terjadi.
Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami pelajari hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami akan mengalami pergumulan hidup. Bahwa sementara ini kami akan mengalami duka cita. Kami akan mengalami pencobaan. Kami akan mengalami tekanan. Kami akan mengalami kesulitan karena kami menjadi pengikut Kristus. Sebab itu jugalah yang Tuhan Yesus telah alami selama di dunia ini. Nah, Bapa di surga, tetapi kami juga belajar bahwa di dalam semuanya itu kami dipelihara dengan kekuatan Allah yang tiada bandingannya. Maka sekalipun kami mengalami pergumulan, kami harus mampu mengatasi masalah-masalah kami. Sebagaimana telah diajarkan kepada kami. Kami harus waspada. Kami harus mempunyai mindset yang benar. Kami harus taat kepada firman Tuhan. Dan kami harus memiliki rasa hormat yang tinggi, yang dalam kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kepada Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua itu. Teguhkanlah firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu kepada setiap umat-Mu yang telah mendengarkan hari ini. Dengan sungguh-sungguh, kuatkanlah kami semua untuk setia mempelajari firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sebagai hamba-Mu Tuhan, datang menyerahkan umat-Mu yang sekarang ini berada dalam segala kesulitan, tekanan kehidupan, marginalisasi, mungkin berada dalam sakit, segala macam persoalan dan pergumulan kehidupan. Oh Tuhan, di dalam kehadapan hadirat-Mu, hamba taruh seluruh umat-Mu ya Tuhan, seraya memohon, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah keadilan-Mu, dan berikanlah damai sejahtera-Mu meluap-luap dalam kehidupan kami, supaya tergenaplah sekalipun berada dalam pencobaan, dalam duka cita, kami tetap bergembira oleh karena keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, dan mari kita terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang pengikut Kristus yang setia, mari bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.